Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ibu Titis dan Isi, Kepala SDN Indonesia nomor 1 yang kami hormati, Polri Wakapur dan ibu bapak semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita bisa kembali hadir berkumpul bersama untuk melaksanakan sebuah program yang memang harus dilaksanakan sebagai sebuah penggerak, yaitu Project Management Office atau PMO. Ini di bulan Oktober dan sudah menjelang akhir. Mau tidak mau kita harus melakukannya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita termasuk dalam golongan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ibu bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau seandainya kegiatan ini agak sedikit mengganggu aktivitas ibu bapak yang harusnya terus gencar mengejar sertifikat PNM. Luar biasa, sudah sangat luar biasa Bapak Ibu mengerjakan PNM. Tapi untuk kali ini mohon di stop dulu karena ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Baik laptop maupun handphonenya tolong di stop dulu untuk konsentrasi ke depan. Baik, sebelum kita mulai, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada Ibu, dipersilakan. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan aula kembali ini ya, setelah lama vakum karena memang ada kegiatan ANDK ya, ruangan ini terpakai untuk kegiatan posko ANDK ya. Terima kasih juga untuk dukungan dan support dari Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan ANDK kemarin ya. Alhamdulillah sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, mudah-mudahan nanti juga sukses di hasil ya, karena untuk hasil nilai rapor pendidikan ya di sekolah kita terutama ini kemarin yang tahun lalu menurun ya, karena amat sangat susah untuk mempertahankan nilai yang 100 jadi nggak turun itu buat kita susah ya, tapi kita turun jadi ya terbaca di Indonesia. Tapi kita akan memperbaikinya di tahun ini, mudah-mudahan nilai dari literasi numerasi ini naik ya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan PMO di bulan Oktober ya, nanti Senin ya kita akan melaporkan hasil kegiatan pada hari ini. Nah, untuk PMO kali ini saya akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya untuk membuat program anti perundungan atau anti bullying ya. Jadi untuk apa? Gitu, karena banyak anak-anak yang salah paham apa itu perundungan. Jadi cuma diolok-olok doang merasa diri itu sudah dibully gitu ya. Nanti akan sebelum saya membahas masalah ini, nanti Pak Asep akan menjelaskan dulu tentang sekolah karakter ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Asep dari hasil ada kaitannya ya dengan ini, nanti nyambung gitu. Nanti setelah itu setelah Pak Asep menjelaskan sekitar 15 menit nanti dari saya, nanti kalau kita bersama-sama membuat program ya, sama-sama membuat program dari sekarang ada di angan-angan dulu apa sih itu program untuk perlindungan di sekolah kita yang cocok seperti apa gitu. Nanti saya jelaskan sedikit bahwa jenis-jenis bullying itu ada bullying fisik, ada verbal, ada relasional ya, ada cyber ya, ada seksual bullying juga ada. Jadi banyak macamnya. Nah, ini nanti sama-sama kita pelajari. Kalau fisik biasanya udah mulai pukul ya, mukul, dicekik gitu ya, mengikat, apa itu namanya fisik. Tapi kalau verbal ya biasa ejek-ejekan, julukan nama gendut nggak boleh lagi ya, Bapak dan Ibu
ngasih nama everything gitu, udah nggak ada lagi gitu ya, itu stop. Itu termasuk di dalam bullying verbal. Saya juga celah-celahan ya, itu ya nyebutin nama, ambil nama orang tua, itu termasuk di dalam verbal. Nah kalau relasional itu ada penindasan, pengabaian, pengucilan gitu ya. Nah kalau yang di itu, yang tadi cyber itu berarti dia adanya di internet, berarti melalui dunia maya. Jangan salah, anak-anak kita itu sudah mulai kenal dengan dunia maya. Mungkin dia udah gak main WA kali ini ya, sindir-sindirannya lewat mana lagi gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Nah yang ketiga, seksual itu ada intimidasi, ada istilahnya terjadi Pak di Grogol Tamburan ini ada gitu. Jadi gurunya tertarik dengan anak murid, jadi lewat chattingannya ada. Ada gitu ya. Biasanya gitu. Nah itu dari kata-kata vulgar gitu, itu tidak termasuk di dalam perundungan di sekolah ya. Itu sedikit gambarannya. Nanti akan ada programnya buat kita dan harus dilaksanakan itu. Bahkan saya pernah mengusulkan untuk bikin itu ya, pensal ya, selempang gitu ya. Coba dicari di internet ya, boros ini siapa yang suka belanja itu ada tulisannya, bisa nggak pesan untuk itu tulisannya. Jadi setiap kelas nanti ada yang pakai tuh, berarti dia yang hari itu atau minggu itu terpilih jadi duta. Nanti bullying ya, nanti berarti dia yang berusaha istilahnya menasihati teman-temannya. Kalau ada yang olok-olok kan dialah yang istilahnya akan memperingati teman-temannya gitu. Kita belajar dari situ. Mungkin itu nanti salah satu untuk program nanti akan kita susun bersama-sama ya. Itu saja dari saya dulu, nanti akan disambung oleh Pak Sep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Bapak, sebelum masuk ke materi bullying nanti menyusun program, saya mengingatkan dulu karena acara kita tanggal 2 itu sudah semakin dekat. Mohon yang menjadi PJ kemarin buat laporannya supaya saya masukkan dalam proposal. Contohnya yang ondel-ondel siapa siswanya, belum dijawab ke saya, disiapkan supaya Senin saya bisa kirim ke LKB ya, karena harus saya susun termasuk susunan acaranya. Dan banyak juga orang tua yang sudah tanya kan, saya tugasnya mendampingi ibu bapak ondel-ondel, abang none dan sebagainya. Jadi tolong dibuat dalam lembaran, nanti dikirim ke saya supaya hari Senin saya bisa kirim ke LKB. Terima kasih. Baik ibu bapak, teman-teman, saya cuma ingin menyambungkan informasi yang saya peroleh dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebelum masuk ke sekolah unggul dan berkarakter, sudahkah sekolah kita unggul dan sudahkah berkarakter? Saya mau ibu bapak kalau perhatikan video ini sebenarnya sudah dipenggal. Video ini berdurasi hampir 15 menit, ini pun 12 menit, tapi tidak akan semua saya tayangkan. Saya minta komentar dari teman-teman, ini kira-kira video tentang apa gitu. Mungkin suaranya tidak terdengar, saya hanya ingin ibu bapak melihat adegan yang terjadi pada video ini ya teman-temannya gitu. Ini suasana di ruang makan. Mungkin ada yang sudah lihat. Ini antara seorang anak dengan gurunya. Bukan ibunya, ini gurunya. Sambil komentar ya. Jadi ceritanya ini di ruang makan.
awalnya sebuah keluarga yang kaya raya, maka ketika anak ini bereaksi seperti itu didiamkan oleh ayah ibunya, sampai suatu saat dipanggil gurunya ke sekolah, ke rumahnya. Kejadiannya seperti ini di ruang makan. Anak ini ABK, tunanetra. Jadi pada saat di ruang makan, gurunya melihat anaknya seperti ini, ayah ibunya disuruh keluar dari ruang makan, ditinggal berduaan. Ini ibunya di luar ruang makan. Jadi anak ini kalau biasanya makan, semua makanan anggota keluarganya dicomot, dimakan, dia keliling mau makan, dicomot, dimakan. Tidak bisa diam di tempat. Sampai situ aja dulu. Saya minta komentar dari teman-teman, apa sih? Ayo teman-teman, kalau melihat peristiwa tadi, anaknya disuruh ambil sendok, dipaksa, ingat saya sama Jima itu. Seperti itu dulu waktu kelas 1. Gimana dulu Bapak, teman-teman? Yang bisa kita ambil dari video sekilas itu? Mengajarkan tegas dengan anak. Apalagi? Sabar ya. Ibu-ibu kelas 1, kelas 2 udah punya sabar tingkat tinggi. Kalau saya sama bapaknya nggak ada setuju tuh kayak begitu. Nggak usah ngomongin Jima, ini aja. Iya. Sudah menjadi Iya. Kasih sayang. Kasih sayang. Oh iya, kasih sayang. Soalnya kalau menurut saya justru bukan kasih sayang, itu pemaksaan tuh. Kasih sayang. tegas itu Pak. Bukan yang salah menurut saya. Itu pola asuh yang salah Pak. Kenapa? Kenapa? Pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah dari orang tua. Ya. Karena di awalnya dia ketika makan, anggota keluarganya ada banyak. Berdiri dia muter, ambil makanan kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, didiamkan. Jadi tidak diajarkan atau tidak diarahkan untuk melakukan pola kegiatan makan yang benar. Yang kedua, itu guru dan murid. Gurunya sampai ditampar balik sama gurunya. Tadi begitu kan? Ada di sebuah sekolah, ibu bapak, guru itu hampir setiap hari bu diludahi dari lantai atas SMP. Ini saya ada pernah cerita dengan beberapa teman.
diludahi setiap saat tuh guru lewat bawah, hanya satu guru itu yang diludahi dari atas. Dilihat anaknya itu lagi, dilihat anaknya itu lagi, anaknya hiper, bahkan hampir sampai dikeluarkan dari sekolahnya karena aktivitasnya seperti itu. Tapi ada satu guru yang perhatian sama dia, ya guru yang diludahi itu. Dia panggil, diajak ngomong gitu, ditanya cita-citanya menjadi apa. Sampai dia lulus, guru itu terus membimbing. Guru-guru yang lain udah bilang keluarkan aja lah, murid seperti itu, masa guru diludahi terus. Pada waktunya selesai dari sekolah, masa sekolah, dia jadi orang sukses. Dia buat sebuah undangan, dikirimkan ke guru yang dulunya diludahi, diberi undangan, ditujukan supaya bapak guru itu datang ke sebuah hotel mewah. Sudah disiapkan sarananya semua untuk guru yang tadinya sering diludahi itu. Undangan itu diberikan oleh siapa? Oleh anak yang sudah meludahi. Diberikan fasilitas mewah di sebuah hotel karena dia teringat kebaikan gurunya itu. Ada lagi di luar negeri, mungkin ibu teman-teman juga sudah tahu, usia 13 tahun sudah menjabat sebagai profesor. Usia 13 tahun jadi profesor. Tapi dia tidak kerja. Dia jadi pengangguran. IQ-nya tinggi. Bayangkan 13 tahun jadi profesor. Tapi karena tinggi ilmunya, ketinggian ilmunya, dia tidak punya sikap, dia tidak punya kelakuan dan pola pikir yang baik, akhirnya nganggur. Dia menganggur, tidak kerja. Di samping dia jenuh dengan keadaan dirinya. Gitu, apalagi yang mau dia gapai. Usia 13 jadi profesor. Ya, ini nanti keterkaitannya ke bullying. Sudahkah sekolah kita unggul? Sudahkah sekolah kita berkarakter? Seperti apa ukurannya? Ini yang pernah saya share di status. Ini pengamatan loh. Ini hasil penelitian bahwa keberhasilan seseorang hanya ditentukan 20% kecerdasannya. Ini bukan kata saya, bukan kata penyampai materi waktu itu, tapi ini berdasarkan hasil penelitian University Harvard. 80% ditentukan oleh karakternya. Tuh ya ibu bapak, jadi saya waktu itu nulis saya status itu ini itu. Jadi tidak melulu siswa kita yang pandai akan berhasil hidupnya. Saya yakin bapak ibu mungkin pernah menemukan di sekolah, di SMP saya pernah mengajar, dia hanya bisa bahasa Mandarin. Bukan dulu di swastanya ada bahasa Mandarin ya, boleh ya pelajarannya. Dia hanya bisa bahasa Mandarin, pelajaran lainnya nol. Beberapa tahun kemudian dia datang, dia minta legalisasi ijazah. Kamu ambil jurusan apa? Kedokteran. Padahal SMP-nya bisa terukur intelektualnya. Ada lagi riset Daniel Goleman. Kita pernah atau sering dengar ya waktu kuliah Daniel Goleman. Sama, bahkan yang 20% dipisahkan menjadi 10 pengetahuan, 10 keterampilan. 80%-nya tetap sikap. Gitu. Lalu skill, knowledge, attitude sama juga, tidak jauh dari 80%. Ya, cepet-cepet aja nih, cuma 15 menit. Karakter pendidik yang dirindukan. Pernah nggak Bu Pak kita ngerasa aku dirindukan gaya sama muridku? Kadang-kadang kita kalau bercanda, kamu tuh kalau doain bapak ibu gurunya apa? Semoga hari ini guru kita masuk. Ya, apalagi kalau dulu kita sekolah belajar bahasa Inggris. Awal-awal kita menerima pelajaran bahasa Inggris tuh di SMP, gua deg-degan kalau gurunya masuk. Dikasih PR, melafalkan huruf A sampai Z aja tidak bisa. Sekarang
K. Dari A sampai Z ucapnya bahasa Inggris. Kalau saya tanya ini huruf apa, bacanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. A, B, C. Dulu kita boro-boro tahu. Ya. Berikut, mencintai anak. Guru yang mencintai anak didiknya akan selalu berusaha membahagiakan anak didiknya dengan proses belajar yang menyenangkan. Kalau kita lihat video tadi, muridnya sampai ditampar. Kalau kita seperti itu di sekolah, HAM datang ke sekolah. Ya, HAM akan datang itu rame-rame. Orang tuanya, tapi itu diserahkan ke orang tuanya. Kalau kita sampai selesaikan video itu, akhirnya anaknya nurut, akhirnya anaknya senang belajar, orang tuanya sampai kaget. Anaknya bisa berubah seperti itu di tangan seorang guru yang awalnya tampar-tamparan, lempar-lemparan, banting-banting piring, bisa dikendalikan oleh guru itu. Yang kedua, baik dan menarik, ramah, ya. Terus menarik. Kalau ramah kan biasanya dari tampilan raut muka, dari bahasa, ya. Kayak Pak Ibrahim sering jemput, ganteng, cantik. Siapa sih anak yang nggak senang dipuji, ganteng, cantik, wah berbunga-bunga itu. Makanya kalau anak perempuan, siswa perempuan dengan guru laki-laki yang seperti itu biasanya gampang tertariknya karena gurunya ramah. Tapi kalau datang masuk mukanya sudah menunjukkan ketidakramahan, mungkinkah anak murid kita tertarik? Alhamdulillah. ya alhamdulillah. Menarik tampilan, kalau menarik mah tampilan. Ya, alhamdulillah guru-guru di sini kan wangi-wangi, nggak ada yang memunculkan aroma tak sedap, wangi-wangi. Ya, sesuatu yang bagus kan gitu, tampilannya menarik, rapi-rapi, nggak ada yang kadang maaf kalau kita atau saya lagi main ke sebuah sekolah atau kita mungkin main ke teman-teman sekolah lain, gak enak dilihatnya, ya, tampilannya, dandanannya, atas dengan bawah nggak kontras, pakaiannya, kalau kita bilang menorak kali gitu. Seperti itulah kira-kira. Yang ketiga, berwibawa. Berwibawa belum tentu galak, orang yang galak belum tentu berwibawa. Kalau kita bayangkan zaman kita sekolah dulu, dengar suara sepatu guru aja udah segan, ya Pak Harya. Udah takut gitu. Bukan takut apa-apa, tapi memang begitulah saking hormat kita sama guru. Sekarang dari kondisi anaknya, lingkungannya juga tidak seperti dulu lagi. Jadi menarik, berwibawa itu salah satu hal yang bisa memunculkan karakter baik kepada siswa. 4. Kreatif dan dedikatif. Kalau guru yang kreatif, apapun bisa jadi bahan pembelajaran, apapun bisa jadi sumber belajar dari apa saja. Ya, kreatif, dedikasi, berdedikasi. Alhamdulillah kita sudah berusaha dan selalu berusaha untuk menjadi guru dengan 4 karakter tadi. Insya Allah apa yang sudah ada itu bisa dipertahankan dengan baik, bisa dijalankan dengan lebih baik lagi, sehingga dari 4 sifat guru yang ada tadi bisa menjadi sekolah dengan sumber daya manusia yang unggul gitu. Tapi sekali lagi mohon ditegaskan yang hasil penelitian tadi, artinya jangan kita paksakan siswa menjadi diri kita. Kita bisa, anak-anak belum tentu bisa gitu. Si A bisa, B belum tentu bisa. Kadang kita suka lihat ada guru yang memaksakan bahwa harus bisa, siswa harus bisa, yang sebetulnya belum tentu anak bisa. Itulah kenapa harus ada
muncul yang sekarang mulai viral di dunia pendidikan, pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakangnya salah satunya itu. Padahal kalau kita ingin benar-benar melaksanakan sekolah inklusif, ketika terdapat anak yang berkebutuhan khusus, maka ibu bapak teman-teman harus membuat yang namanya program personal, program pembelajaran personal. Itu harus dibuat, sehingga ketika membuat kurikulum itu harus ada itu. Ya, baik, itu mungkin sekilas yang mau saya sampaikan. Kita mau ke warna. Adakah bapak ibu warna kegemarannya di situ? Siapa yang warna favoritnya merah? Siapa yang suka warna merah? Ada Bu Lin. Bu Laura warna merah. Siapa lagi? Gak ada. Siapa yang suka dengan warna hijau? Ada. Hijau. Warna ungu, biasanya ungu banyak. Yang suka dengan warna ungu. Warna kuning? Oh, saya suka kuning. Karena mobilku kuning. Warna satu lagi biru. Oh, warna krem, warna yang umum aja. Kalau umum ke merah. Oh, merah. Baik. Seperti apakah guru yang warna merah? Guru yang bijaksana, guru yang berwibawa, itu guru yang warna merah. Yang warna hijau, siapa tadi? Guru yang hijau. Guru yang berkepribadian baik, guru yang menyenangkan. Semuanya baik-baik Bu, tenang aja, nggak ada yang jelek. Yang ungu, seperti apakah yang ungu? Guru yang lembut, yang mencintai siswanya. Lalu yang biru, guru yang menarik, yang rapi dan mempesona. Yang kuning siapa tadi? Kuning. Yang kuning. Ya kau Pak Buat? Guru yang kecanduan Belum seks itu bukan seks. Kiranya terakhir. Itu seks. Simpatik, edukasi, kompetensi. Nih, menarik, pesona. Jadi Bapak Ibu lihat dong tulisannya, ini udah kemana-mana nih. Kalau saya pakai X. Kalau yang spesial itu ada S-nya, ini kan. Jadi seks itu singkatan simpati, edukasi dan kompetensi gitu ya. Oke, intinya gini Ibu Bapak, seperti kemarin Azima dibawa ke asesmen mental, salah satu rekomendasi yang diberikan oleh psikolognya adalah paksa. Apalagi sudah melebihi dari kelas 1, boleh dilakukan pemaksaan, biarkan dia nangis, biarkan dia ngamuk, ada guru yang nangani gitu. Jadi bukan berarti gini, terhadap siswa yang ABK saja boleh kita artinya keras, pemaksa gitu ya, apalagi dengan siswa yang tidak ABK gitu. Ya. Gitu ya, Ibu Bapak itu mohon jadi perhatian. Artinya gini, kalau kita tidak mempunyai sifat ketegasan kepada murid, dia akan semena-mena gitu. Apalagi SD, kalau kita tegas galak dengan anak SMP SMA, kita jadi makanan, kita jadi bahan permainan. Jangan-jangan cuci motor kita diumpetin, ban kita dikempesin. Kayak ada yang gitu bisa ngempesin bannya Bu Titi sama ban mobil saya. Iya. Apalagi yang normal, SMA lebih parah kalau kita bisa galak dan sebagainya dengan SMA. Yang ada bukan mereka takut, ditantang berantem di kelas. Gitu. Tapi terhadap siswa dasar, sesekali kita harus melakukan itu, berikan mereka efek jerah. Hukuman itu tidak selalu menyakiti dan melukai siswa, tapi membelajarkan dia untuk bertanggung jawab, berdisiplin, harus menerima risiko dari perbuatannya. Ya, dulu kan saya pernah menyampaikan asas hukuman. Ya, salah satunya adalah memberikan efek jerah, bertanggung jawab, bukan balas dendam gitu. Waktu itu saya pernah sampaikan.
Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya teruskan dari Dinas Pendidikan waktu itu saya dapatkan. Jadi ambil hikmah baiknya saja dari video tadi, dari yang saya sampaikan, termasuk dari 5 warna yang tadi saya tampilkan. Insya Allah dengan begitu siswa akan selalu terkenang gitu. Saya galak-galak Pak Ibrahim cerita ketemu muridnya waktu itu Pak Ibrahim ya, jalan guru yang pakai cincin itu siapa Pak Ibrahim, sampai dia ingat galaknya. Saya pernah diputar-putar, saya pernah dimarahin gitu, sampai begitu ingatnya. Tapi kan bentak galak bukan dendam gitu. Ya Ibu Bapak ya, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian menyambung ke pembuatan program bully ya Bu. Ibu tadi sudah sampaikan bahwa tindakan bully di sekolah itu tidak hanya melulu melalui perkataan ataupun perbuatan, tapi ada 3 hal yang lainnya. Ada psikologi atau emosional, ada verbal gitu. Jadi ada 5 rupanya. Mungkin selama ini kita tahu hanya dari ucapan dan perbuatan, tapi ada 3 hal lain yang harus kita perhatikan dalam hal bully. Gitu. Nah, Ibu Bapak, kita sama-sama mencoba menyusun program bullying, anti bully untuk dilaksanakan, bukan hanya disusun tapi harus ada RTL-nya, harus ada rencana tindak lanjutnya. Contoh misalnya kita mengadakan penyuluhan, kemudian bisa saja mungkin kita cari orang tua yang bisa menjadi narasumber untuk melakukan kegiatan kaitannya dengan anti bully, boleh gitu. Oleh karena itu Ibu sampaikan hari ini kita buat program anti bully, gitu ya Bu? Iya. PJ-nya siapa Bu? PJ-nya Pak Hendra. Oh, PJ-nya Pak Hendra. Saya ikut aja pokoknya. Nggak ada senioran di sekolah, ya sama-sama. Pak Hendra sama kemarin siapa sih ya yang anti bully siapa tuh? Pak Udin, ya ada Pak Hendra, ada Pak Ibrahim, ada Pak Thomas, ada Pak Hartono. Baik teman-teman, mungkin ada saran bagaimana atau langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyusun yang namanya program. Berarti ada bentuknya, ada waktu pelaksanaannya, ada kegiatan, ada waktu pelaksanaan, ada pelaksananya, paling tidak seperti itu, ya kan? Ini yang lagi JGP kayaknya lagi sibuk nih Bu, lagi sibuk ngisi esai ya. Iya Pak. Ini terakhir ya, nggak apa-apa. Berarti Pak Ibrahim sama Pak Thomas yang nggak sibuk ya. Pak Thomas nggak ikut kan? Enggak. Ya, langsung dibikin formatnya aja Pak Seth. Ya. Di sini langsung diketik dimasukkan dari teman-teman. Langkah pertama tadinya programnya sosialisasi gitu ya. Yang kedua Sandra nggak ngisi. Jadi tes dulu. Oke, dia mau kelar. Uploadnya udah saya. Yang saya doang. Isinya banyak. 1000. Banyak Terus kalau dari Kopas. makanya itu. Iya. Saya minta yang Kopas. Saya kalau mentok maaf itu. Normal kegiatan waktu Iya, PJ siapa? Nanti PJ-nya setiap hari sosialisasi, PJ-nya siapa? Karena di lapangan kan bisa ya sosialisasinya. langsung kita buat aja ya. Ada usulan dari teman-teman, nggak apa-apa yang sambil ngisi isai ya nggak apa-apa. WK kan nggak ngisi isai, Bu Ida nggak ngisi isai. Boleh lagi sibuk, seneng banget boleh saya lihat boleh. Subuh dong ngirimin Pak. Belum minta tanggapan. Iya, saling memotivasi, saling menyemangati teman-teman ya. Boleh juga PP Bu. Benar yang lainnya. PP. Berarti bicara. Oh, nggak ngerti. Jadi ini narsum. Apa-apa teman-teman juga ada ya yang di PMM itu yang di topik itu kan ada topik sesuai dengan rekomendasi PMM rapat pendidikan ya, itu dipelajari aja topik-topiknya. Mungkin juga banyak yang selesai ya, saya juga baru kayaknya ada yang literasi dan narasi kalau nggak salah karena kekurangannya di situ ya, sama apa lagi gitu kan saya.
Ada 12 itu kan. yang bukan Nanti saya share. luar biasa. Dia merah. Ya kan? Nah, coba minta pendapat teman-teman. Dipimpin. Kita tulis ya. Ya. Saya bagi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk saran dan masukannya untuk kegiatan Ini di fase bullying, ya. rekomendasi belajar. Bahkan dimasukkan setiap kebiasaan tuh untuk kelas rendah di Bangun dong. Bapak Ibu. Untuk kelas rendah dari Selasa Pak kita Nah, sisipkan, kan jadi narasumber. Sini di depan. sisipkan Sama ya, TV-nya saya kasih ya. cek satu ya. Atau kita sisipkan di hari Selasa untuk kelas rendah 1 dan iterasi atau kelas tinggi 4 dan 5. Kalau masukan dari saya ya untuk program bullying ini satu ya, kita harus ada poster supaya apa? Supaya anak tidak bosan. Karena tuh anak senang kalau melihat gambar. Ya kita seperti kayak waktu itu ada kegiatan saya lupa apa ya. Kalau nggak salah yang ada polisi apa tuh? Yang ada polisi kan dia keluarin. Yang ngasih itu ya, Oh, yang sosialisasi ya. Apa ini? sosialisasi. Iya apa itu? Nah itu tuh kan anak-anak senang itu satu. Ya, pokoknya kita nanti untuk kelas rendah atau kelas tinggi masukan dari saya ya secara pribadi itu pakai poster kita cetak satu. Yang kedua kegiatan yang menyenangkan bagi siswa. Tuh. Nah, kalau yang saya lihat sudah diterapkan oleh kelas rendah dan kelas tinggi, salah satunya contoh yang di sini teman, di sana kawan. Nah itu lagu-lagu itu sering diputarkan supaya teringat di kepala mereka. Jadi kalau mereka oh iya ya, jangan cuma sekali 2 kali gitu. Ini jadi lagu kebangsaan mereka gitu. Nah itu masukan dari saya ya. Silakan untuk Bapak Ibu, saya yakin nih Bapak Ibu punya saran dan masukan yang bagus untuk sekolah kita. Saya mohon jangan malu-malu gitu. Kan pasti kan nomor 1 ini. Bapak. Bu, yang bagus-bagus Bu. Tadi saya poster Ibu apa nanti semuanya satu. Apa ini? Ya. Masih muncul. Terima kasih Pak Hendra. Jangan ditulis. Mungkin ya Pak Hendra, mungkin sama seperti yang Pak Hendra bilang tadi, pada saat literasi kita akan diingatkan lagi anak-anak di untuk lagu-lagu yang anti bullying dan juga kita bisa mungkin daripada mungkin kalau belajar terus anak-anak bosan ya, kita mencoba dari per kelas kita bermain peran untuk adegan misalnya bullying dan anti bullying. Jadi misalnya kita bermain peran nih anak-anak bermain drama seolah-olah ini ada anak yang membuli temannya, terus nanti ada anak yang istilahnya bisa menasehati temannya supaya tidak melakukan seperti itu. Mungkin kalau dengan melakukan bermain peran anak-anak lebih tertarik gitu Pak Hendra. Iya, ada antaranya itu. Dan juga mungkin sosialisasi supaya kita menyamakan persepsi. Ya itu kan kadang masih banyak anak yang salah kaprah gitu. Jadi hal sepele dibilang bullying gitu loh. Itu aja. Ya semuanya, ya semua. Ini baru jenis kegiatannya ya. Iya. Nah semuanya. Makasih banyak. Ini pengalaman di kelas 3B di 3D. Itu awalnya itu perkataan orang tua dengan semua itu panggil bapaknya entah apa bahasa itu marah kali. Tapi kesininya itu udah agak berkurang. Karena saya menanamkan sikap kirim surat kepada temannya apa yang kamu suka terhadap temannya. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Jadi tulis satu kata yang bagus sikap temannya apa. Nanti dia dibacakan ke depannya itu. Sikap temannya umpama Asep, oh dia orangnya ramah gitu. Terus
temannya ditulis di lembar kertas lalu dibacakan di depan kelas. Nah, yang kedua, kebetulan kemarin saya bikin poster tapi poster toleransi. Jadi kebetulan di sekolah kita kebetulan di sekolah saya ada 2 agama berbeda. Itu tadinya saling kubu-kubukan, tapi setelah kita buat kesepakatan toleransi, akhirnya mereka udah berkurang gitu. Jadi hanya 2 aja yang kita sami, 1 kata yang bagus sikap untuk temannya, yang kedua buat poster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatannya apa itu? Kalau tadi Bumul kan bilang pakai poster ya. Saya setuju poster, tapi dari poster ini nanti anak poster anti bullying dibuat, kemudian jangan hanya dibuat tapi siswa secara bergantian maju ke depan ketika literasi mungkin ya, jadi dia sosialisasi kepada teman-teman yang lainnya, ayo tidak ada perundungan atau tidak ada bullying dengan poster tersebut sih Pak Hendra. Tidak hanya membuat poster saja, jadi disosialisasiin ke teman-teman, jadi kampanye anti bullying. Ini nanti kelas 3, kelas 2 buat poster anti bullying bagus. Sedikit pemasukan untuk anak yang ditunjuk sebagai ditanya mungkin dikasih selempang atau mungkin yang ciri khusus ya, biar bisa dibedakan ini mungkin per kelas ditunjuk perwakilan berapa jutanya, mungkin seperti itu. Karena dari saya cukup banyak sih. Duta poster dan selempang. Ya. Selempang. Ya baik, mungkin dari saya untuk program yang bisa kita masukkan, salah satunya kita mengundang atau memberikan semacam sosialisasi perundungan di sekolah terhadap anak-anak. Nah, dalam hal ini nanti kita bisa bekerjasama dengan salah satu narasumber atau juga nanti kita bisa bekerjasama dengan kepolisian atau polsek polsek Tanjung Duren, polsek itu Grogol Petamburan berarti ya, Tanjung Duren ya ada ya. Nah itu Wali kota. Ya ini sebetulnya kemarin sudah kemarin sudah disampaikan juga Bu waktu kemarin saya yang ikut ini di wali kota. Jadi dari sana itu disampaikan bahwa sebenarnya di polsek itu memang mengalokasikan untuk sosialis seperti itu gitu. Tapi ya kita minta permohonan untuk mereka datang seperti itu. Jadi nanti dari polsek akan turun akan turun ke tempat yang diundangnya gitu. Jadi kita nanti mengajukan permohonan gitu. Ya mungkin ini salah satu program yang bisa dimasukkan, salah satunya bisa dengan polsek, dan kemudian juga kita bisa menggunakan narasumber dari mana dengan terkait atau dengan lembaga apa gitu. Itu aja sih. Nggak boleh pas ngomong. Kurang lebih saya sama dengan Bapak Artono.
tadi untuk siswa agar lebih paham tentang apa itu bullying dan akibatnya. Nah itu kita alangkah baiknya itu mengundang narasumber yang lebih kompeten mengenai Enggak, oke. Bakal. Kamu sampai. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya sih sama seperti yang dari tadi itu, karena konsep bullying itu anak-anak kita itu seperti yang Pak Asep bilang, mereka sering mengatakan saya dibully, tapi kan bully itu bukan sebatas katain orang tuanya atau candain atau seperti itu. Jadi kalaupun ada narasumber kesini, mungkin hal itu yang betul-betul ditekankan. Jadi anaknya bisa bedakan bully itu sebenarnya apa. Kalau kelas 6 sih ya rata-rata itu sebutin nama orang tua. Kadang kan kita nerangin materi yang kebetulan mungkin ada kata yang mirip, ada kesamaan nama dengan orang tuanya, itu mulai seperti kalau di IPA kan ada benang sari, itu sarinya disebut-sebutin tuh sampai akhirnya ribut, berantem karena saling kata. Lalu saya kalau itu kadang saya bilang, Bapak doain tuh biar itu si Sari itu jadi menantunya deh, jadi ibu mertuanya gitu. Terus dia bilang, enggak katanya. Ya, kadang mereka sih bukan itu kan candaan ya, tapi mereka mengartikan itu bully. Pak tadi saya dibully, dikatai kata nama orang tua aku, seperti itu. Itu saja. Makasih Pak. Khusus saya kalau mau panggil narasumber itu supaya efektif, itu anak-anak jangan langsung semua gitu ya, karena kalau anak kebanyakan yang ada nggak kedengeran, mereka nggak akan serius. Kalau bisa per jenjang gitu kali ya, soalnya pas khusus pas jadi lebih mantaunya lebih enak, anak-anak tidak cuma kalau rame-rame yang dengar hanya beberapa yang lain di situ ya. Yang jelas panasan udah nggak konsen di lapangan. Kalau menurut saya di lapangan mereka nggak akan denger deh. Jadi ini sia-sia dan gitu, nggak masuknya nggak 100%. Hanya sih. Oke. Semua dulu deh, ntar baru kita komen. Ayo, Ulin, silakan. Kalau dari saya, tadi udah banyak masukan, saya setuju. Hanya menambahkan, ketika kita semua pihak nih, baik dari sekolah, dari guru atau guru tidak terkecuali guru kelas 1 sampai kelas 6, kalau dengar sendiri langsung ditindaklanjuti gitu Pak. Jadi nggak kebiasaan gitu. Jadi dia, oh iya kalau saya ngomong begini nih, ntar guru dengar, saya pasti dimarahin atau gimana lah istilahnya dia gitu. Jadi dia tidak sembarangan gitu Pak, untuk apalagi soal mengata-ngatain nama orang tua. Kalau saya sih di kelas sudah sering mesti tahu gitu Pak ya. Tapi tetap aja masih kedengeran juga, misalnya di luar kelas dia ngomong seperti itu. Jadi siapapun kita, semua pihak yang ada di sekolah ini kalau dengar langsung dinasehati. Jadi dia tidak berani untuk sembarangan gitu dengan kata-kata tersebut. Itu aja dari saya. Saya juga setuju Pak kalau misalnya dari pihak yang Pak Hartono tadi bilang ya memang perlu gitu Pak, melibatkan semua pihak supaya sekolah kita ini aman. Baik, terima kasih boleh. Lanjut. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pokoknya Bapak Ibu salam sehat dan bahagia semua. Oke, baik. Terkait usulan program tentang bullying, saya punya ide begini. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu punya buku yang namanya jurnal refleksi. Jurnal refleksi itu dia tulis kira-kira 10 menit sebelum kepulangan. Jadi anak-anak mandiri menuliskan dalam satu hari itu perilaku negatif apa saja yang sudah dia kerjakan. Jadi disiapkan satu buku tulis, yang di depan adalah perilaku baik, yang di belakang adalah perilaku negatif. Jadi yang positifnya dia kerjakan, misalkan hari ini saya membantu teman ngapain. Terus sampai yang belakangnya misalkan negatif, hari ini saya tadi mengejek siapa. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 sesuai dengan tahapan perkembangan penulisannya, kemampuan menulisnya, mereka merefleksikan jurnal perilaku terkait perilaku dalam satu hari sebelum pulang. Mungkin itu. Jadi ini namanya buku jurnal refleksi perilaku. Nah, kemudian dibawa pulang, ditandatangani orang tuanya. Besoknya kita baru melihat dan mengecek di pagi hari. Nah, sebelum pulang mungkin bisa ada perwakilan 1 atau 2 orang secara bergiliran setiap hari menyampaikannya secara lisan apa yang dia sudah tuliskan, supaya bisa mendapatkan umpan balik gitu kan dari teman-temannya ataupun dari guru. Jadi ada buku jurnal refleksi perilaku. Mungkin dari saya itu aja. Oke, terima kasih. Lanjut. Kayaknya udah semua ya, udah selesai ya Pak. Ini udah semuanya tuh, udah semua yang mendapat. Ya, maaf. Kalau saya sih, maksudnya biar anak tuh jerak gitu dengan perbuatan dia suka ngatain temen, dia suka nyebutin nama orang tua. Usulnya bisa nggak dikasih kalung gitu buat anak yang melakukan, anak itu hari ini melakukan perbuatan mukul teman misalnya, bisa nggak tuh dikasih kalung dengan emoji misalnya cemberut atau kalung marah gitu Pak. Jadi itu kalung dibawa kemana-mana, jadi kan artinya dia jerak gitu, malu gitu karena udah berbuat jelek. Nah, iya misalnya apa yang senyum atau yang sedih gitu, atau perilaku yang berlaku yang baik, berlaku yang baik pasti banyak Bu di semua anak. Jadi biar timbul jerak kan, tuh efek jerak dikasih emojinya sedih gitu. Kenapa kamu sedih? Hari ini aku melakukan perbuatan tidak baik gitu, maksudnya Bu ya. Gitu. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selesai. Tidak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak pendapat yang bagus ya, dari bermain peran, buat poster tentang bullying. Itu juga bisa anak mungkin dia bisa mengadukan permasalahan pada kita, ada apa permasalahan yang ada di rumahnya. Kan kelihatan tuh dari wajah anak itu kecil lesu atau tidak semangat. Jadi kita kasih pendekatan dengan anak itu, permasalahan apa yang dia permasalahan yang ada di rumah. Itu juga bisa mempengaruhi ketika kegiatan dalam belajar. Saya rasa cukup itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya masukan dari teman-teman semuanya. Jadi saya bingung mau apa, kemudian ada bagian kayaknya. Tapi saya mungkin ada sedikit masukan. Saya pada dasarnya
setuju semua pendapat teman-teman, wabil khusus nih yang dikatakan oleh Ustaz Ansar bahwa dijadikan ada duta di setiap kelas. Saya sangat setuju. Dan ini bisa bergiliran ya Ustaz ya. Jadi kita memantau seterusnya ini kalau seandainya simpulan atau simpulan ini kembali melakukan hal yang tidak baik, mungkin dipindahkan kepada teman yang lain. Begitu bergiliran. Jadi kalau diberikan ini kan anak seperti bangga gitu, bahwa dia itu lebih dari teman-temannya. Jadi setiap kelas punya duta masing-masing. Mungkin saya pikir ini tidak hanya untuk duta ini saja, buat kebersihan juga mungkin oke, ya. Ini bisa tuh Pak Harto buat kebersihan lingkungan disematkan kepada kelas mana yang terlalu bersih. Ini bisa juga nih sebenarnya untuk kegiatan yang lain. Kalau saya mungkin tidak lebih juga hanya menambahkan panggilan kali ya, panggilan yang dibiasakan kepada teman sebayanya. Jadi kadang saya sering mendengar kata-kata yang menurut saya ini tinggal saya gatal mendengarnya kalau mendengar kata-kata ini. Pada umumnya anak-anak di Jakarta itu ketika memanggil seseorang dia tanpa melihat umur, bahkan orang tua sekalipun dia dipanggil nama. Nah mungkin ini juga jadi harus mengajarkan dari gurunya kalau panggilan yang baik. Contoh mama kalau kita panggil kakak kelasnya kakak dengan sebutan kakak, kasih nikah padahal kan dia tuh murid kita. Kalau yang kelas bawah adik sini adik juga si kakaknya si adiknya terbiasa kayak kita di rumah gitu ya, kalau manggil si anak pertama dengan sebutan teteh gitu ya, anak yang khusus sebutan adik. Nah lama-lama ini kan terbiasa, kakaknya pasti nyebut adiknya adik, si adiknya juga nyebut kakaknya terus teteh. Mungkin kita bahasa Indonesia kan dan anggap sekolah ini adalah rumah kita. Jadi mungkin kalau kita biasakan dengan panggilan kakak dan adik, si kakak manggil kepada adik kelasnya dengan sebutan adik, dan si adik si kakak ya, dan si adik menyebut kakaknya menjadi kakak gitu. Ini dibiasakan mungkin awalnya dari panggilan kita mungkin sebagai guru kakak umpama, supaya mungkin adik-adiknya ini dengar. Ini mungkin ya kalau menurut analisis saya mungkin kalau di rumah nih bisa, apakah bisa juga panggilan-panggilan ini dibiasakan di sekolah gitu. Dan panggilan kepada orang dewasa yang di luar dari sekolah kita, apakah itu nanti orang tua murid, pedagang, kantin ya, juga panggilan dengan kata-kata bapak atau mas atau tante gitu ya, dan sebutan lain yang umumnya diberikan atau disematkan bagi orang-orang dewasa lainnya. Kita kan sangat miris kadang-kadang kalau dengar anak-anak Parjo, gue beli bakso dong, padahal Mas Parjo itu belum tua gitu. Ya kan ini kan panggil yang saya pikir kurang baik. Mungkin dari hal yang kecil dulu dibenahi, insya Allah mungkin merambah ke yang lainnya. Hanya itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada? Belakang? Bu Ir, Bu As, ada yang mau sampaikan? Novel? Udah menopal? Baik, terima kasih sarannya Ibu Bapak. Saya udah ada mencatat 5 hal bentuk kegiatan yang bisa dijadikan sebagai program anti bully. Yang pertama yang harus dilakukan ini sosialisasi, ya, baik kepada siswa maupun terhadap orang tua. Bentuk sosialisasinya seperti apa? Nanti bisa ditentukan lagi. Yang kedua, memunculkan sikap anti bully, kemudian mengadakan kampanye anti bully, membentuk duta anti bully, dan melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian maupun dinas terkait. Itu bentuk kegiatannya. Sementara yang tadi Ibu Bapak sebutkan juga contoh-contohnya, misalnya melalui poster, melalui kampanye, melalui banyak hal, stiker, main drama gitu. Kalau di literasi kemarin kelas 6 sudah mulai ya, Bu Lin, kelas Bu Lin itu berapa kemarin? Hari Rabu lalu, minggu lalu.
Kelas 6 ya? Kelas Pak Thomas ya? 6B ya? Ya, jadi literasi yang ditampilkan tidak selalu dengar cerita, baca buku, tapi bermain peran pun kemarin sudah dilakukan. Ya, kebetulan salah satu RTL literasi SDNTDS 01 naskah drama itu yang sudah dilakukan oleh kelas 6B. Mudah-mudahan kelas lain bisa seperti itu, termasuk kelas rendah. Ya, jadi hal apapun banyak yang bisa kita lakukan sebagai wujud literasi. Nah, kaitannya dengan bully, memanggil narasumber, sudah lama juga memang. Terakhir kita penyuluhan aja kan, yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Itu penyuluhan terakhir yang diberikan oleh pihak puskesmas. Ya, tapi keterkaitan yang disampaikan Bu Moy tadi, kalau di lapangan lebih dari 30 menit anak udah mulai gelisah. Ya, tapi insya Allah di atas nanti kalau ada ruangan aula itu suaranya mungkin akan lebih jelas. Kayaknya sudah ada speakernya Bu ya, cuma belum dipasang. Sepertinya sudah ada gitu untuk rencana pemasangan di atas. Dan lebih jelas kalau di atas kan banyak kipas dan sebagainya. Mudah-mudahan memang harus diatur. Belajar dari penyuluhan puskesmas kemarin, sebenarnya sih anak senang dan tidak senang, gelisah atau tidak tergantung dari yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan ada sedikit guyonnya, ada sedikit humornya, mungkin anak akan kayak bentuk cerita. Mungkin anak-anak lebih senang kalau disampaikan dalam bentuk dongeng seperti apa kemarin Indomilk ya? Indomilk apa? Cokek ketiga gitu kan, seperti itu. Tapi kan itu berarti itu termasuk bisa dijadikan sebagai narasumber gitu, kerjasama dengan siapa kalau seperti itu. Jadi yang juga berpengaruh adalah pengawasan ya, terutama kalau kelas atas, kalau sudah duduknya di paling belakang ada satu aja yang mulai bergerak ngobrol, itu pengawasan. Jadi harus benar-benar ditegaskan bahwa itu kegiatan tujuannya baik, gitu ya. Nanti mungkin setelah ini kita bisa susun dulu Pak Hendra sebuah program termasuk lengkap dengan kapan dilaksanakannya. Ini akan menjadi sebuah rencana tindak lanjut, akan dilaksanakan kapan, siapa yang bisa jadi pembicara, mungkin saja dari orang tua murid ada gitu ya. Jadi memang kalau bully, kemarin saya tanya loh dengan anak-anak ibu bapak yang ANBK, ada nggak pertanyaan pribadi? Ada. Bully ditanya nggak? Ditanya. Jadi rupanya ditanyanya bukan di literasi, tapi di bagian numerasi yang terakhir hari kedua. Itu yang saya khawatirkan anak-anak jawab. Makanya sesekali ketika kita mau mengajarkan literasi kan, numerasi kan di kelas, tolong disisipkan pemahaman tentang bully kepada anak. Itu berarti mengintegrasikan materi bullying dalam kurikulum sehingga siswa mempelajari nilai-nilai empati, toleransi, dan keberagaman. Jadi Bapak dan Ibu mengaitkan tema-tema yang ada di kelas atau materi-materi yang ada di kelas ke dalam materi anti bullying biar masuk. Iya benar, kalau sudah ada pertanyaan, apakah guru kalian mengajarkan? Iya betul. Itu ada. Tapi dimasukkan di sini, ini masuk ke dalam program juga, integrasikan materi ini ke dalam. Kalau semua guru mungkin melakukan pembiasan, nanti anak kan semua ngajarin ya, berarti tapi jawabannya dia itu. Iya. Kejebak dari sini kan. Iya. Asalnya juga anak tuh ada yang sebagian besar, ada yang ini juga. Iya, takutnya anak salah jawab di situ. Nah, itu yang bikin nilai turun. Itu yang bikin sekolah nilai sekolah kita turun, iklim sekolah, poin iklim sekolah. Bully, kekerasan seksual, kekerasan fisik, itu dianggap amanah bullying karena pilihannya seperti itu. Sebagian kecil, selalu, sering. Nah, itu yang anak nggak paham. Ya, pernah, tidak pernah. Nah, takutnya anak-anak bercanda-bercanda gitu bilang selalu. Udah, susah lagi deh perbaikinya tahun depan lagi.
Kalau saya sih waktu mereka, saya bentuk grup NBK, saya selalu arahkan, kasih soal-soal latihan, arahkan hati-hati ketika menjawab tentang kekerasan fisik, seksual, candaan-candaan itu tidak termasuk kategori bully karena dilakukannya kan tidak kuantitasnya tidak sering gitu. Tapi itu tadi takutnya anak-anaknya, namanya anak-anak, hari ini disampaikan besok udah lupa, jangan besok ntar siang bisa dia lupa lagi disampaikan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi memang benar Pak Ibrahim tadi sampaikan, pelan-pelan Bu, 5 macam bully itu tolong disampaikan, tolong dijelaskan. Jangan kita melulu sampai pelajaran terus diselingi lah, disisipin dengan itu. Pelajaran apa? PKN, pendidikan Pancasila, disisipkan itu 5 hal itu. Atau ketika kelas 1, 2, 4, 5 literasi. Ya, kalau kelas 1, 2 di jadwal ada nggak literasi? Numerasi. Termasuk tertulis nggak jadwal literasi? Nggak ada ya? Ya pembiasaan dengan literasi beda. Di jadwal ada kan guru sih kelas 4 literasi ada. Jadi pelajaran literasi itu. Kalau saya sampaikannya yang Ibu share itu dari Puspendik. Itu literasi numerasi di situ ada Ibu. Makanya ini kan ada Chromebook nih. Ya pakai Chromebooknya, buka Puspendiknya. Itu bagus. Itu yang bisa membantu meningkatkan literasi kita, numerasi kita di raport pendidikan. Itu. Memang kalau soal kebiasaan anak-anak nih manggil orang tua, nama bapaknya salam, salam gitu. Salamnya kencang, sengaja ngeledek akhirnya ribut. Salamnya kencang, nama bapaknya salam. Ada itu di kelas saya itu, baru terjadi tadi. Sengaja Pak, doanya kencang-kencang, salamnya. Kenapa salam bapak saya Pak gitu? Baru tadi tuh terjadi. Jadi emang itu kebiasaan anak begitu. Kebiasaan nggak tahu. Kelas 1 dan kelas 2 nih, ya. Kayak modelnya Leon, Yazid itu ngomongnya kotor. Tadi ambil CIMB ya, TM, saya pikir mamahnya, ini pengasuhnya. Ya Pak, memang ini anak di rumah juga ngomongnya kasar. Gitu. Jadi asal ngomong, waduh, apalagi modelnya Leon, Gabriel. Itu kalau di lapangan saya lihat, Pak ini ngomongnya ini Pak, aduh malu, kita nyebutin juga dengernya juga malu. Kok ngerti anak-anak itu ngomong gitu? Terus apa yang bisa jadi bulian? Macam-macam sih. Sebenarnya sih secara kategori sudah termasuk bully itu manggil orang tua tingkat rendah kali. Kalau kanker stadium 1. Gitu. Ya, takutnya ada orang, ada tamu gitu ya, lagi keliling, tiba-tiba ada yang ngomong anjing, TOT, waduh, malu kita. Kok gitu ya anak muridnya ngomongnya gitu, takutnya gitu. Ya, jadi ibu bapak mau amat sangat ditegaskan soal bully, literasi. Tadi instrumen yang diisi juga literasi ya Bu? Tentang literasi. RTL-nya apa sudah yang Bapak sudah lakukan? Saya kirim fotonya yang lagi ini Bu. Yang ada orang LKP datang dengan siswa foto di depan mobil keliling, perpustakaan keliling. Karena RTL-nya salah satunya itu, perpustakaan keliling. Alhamdulillah sudah terlaksana semua gitu. Ya, Ibu Bapak, jadi ini sudah tersusun salah satu bentuk-bentuk kegiatan bully. Nanti tolong ditindaklanjuti. Ini ibu bapak jangan terlalu asik dengan PMM juga, ada kewajiban yang lain gitu. Ya apa ya? Tadi salah satunya kan untuk tanggal 2 PJ-nya masing-masing, yang nari berapa, yang nyanyi berapa, itu saya belum tahu itu. Tolong disampaikan karena saya mau sampaikan laporannya ke KKB. Gitu. Terus hari Selasa, bisa singgung dikit nggak apa ya Bu? Hari Selasa tenda mau dipasang. Jadi kita punya waktu Selasa Rabu, tolong dibantu untuk
ekornya, hias-hiasnya ibu-ibu komite aja siap bantu ngerekor gitu. Senin kalau kita pasang hari Rabu takutnya repot, kewalahan ya. Pak Ansar aja punya ide, ntar ini nih kita hias nih pas ini gerbang ini gitu kan, kita punya ondel-ondel 2 bisa aja dipajang di situ atau di panggung. Katanya pasar itu kurang tinggi gerbang kita, mobilnya ada sayap bertanggung katanya 4 meter katanya. Bukan buat panggung, pihak bank itu yang nanya berapa tingginya, 4 meter rupanya tingginya. Mobil mereka CIMB jadi mau melayani pakai mobil yang ada parabolanya ya, jadi nggak bisa masuk. Itu CIMB bang, bukan panggung. CIMB mobilnya 4,2 meter, ini pas 4 meter. Iya, kecuali ada yang mau ngangkat itu atasnya boleh. Yang angkat dulu ntar turunin angkat. Itu yang CIMB Pak Ibu gitu ya. Nah, saya ngomong ingat nih, CIMB nih Ibu Bapak, kita sebenarnya sudah mencukupi 251 ya, 251. Tapi menurut mereka sebaiknya, nah ini data baru nih, tetangganya aja Bu, mau usia sekolah nggak apa-apa, ini nggak pakai materai. Kalau ini tidak pakai materai, programnya sama promosi tapi formnya beda dan dia tidak pakai materai, kita harus pakai materai. Ayo Bu, tetangganya aja Pak, usia sekolah nggak apa-apa. Curang nggak ya Bu kalau gitu? Enggak curang kan siswa SD, kecuali SMA, SMP. Ya, sudah mencukupi sebenarnya 251, tapi takutnya ada yang tidak di-approve. Gitu. Ayo dibantu. Selama ini yang bergerak berjuang Mama Nathan sampai kunjungan ke rumah. Gitu. Ada yang mau disampaikan, Bu Bapak, kegiatan bullying selanjutnya nanti Pak Hendra, Pak Thomas, Pak Ibro, silakan dibuat, jangan lama-lama. Ini kemungkinan bisa dilaksanakan mulai semester 2 ya Bu, karena semester ini udah nggak mungkin karena udah tapi programnya cepat harus dibuat, karena ini akan dimasukkan laporan PMO nya Bu ya hari Senin, harus dilaporkan. Nanti Ibu yang laporkan, harus segera dibuat. Anda boleh di rumah, nanti saya kirimnya yang udah saya catat, tinggal tentukan waktunya aja nggak apa-apa ya, kira-kira nanti Ibu juga tambahkan ya, Bu. Gimana Ibu Bapak, cukup? 28 Oktober besok ya, upacara ya? Saya nggak ikut ya Bu. Ya, saya ada pelatihan robotik untuk pembelajaran. Nanti bisa saya sebarkan ke teman-teman. Jadi mempelajarkan anak-anak melalui program robotik komputer. Ya. Tapi foto ya Pak. Kenapa upacara? Upacara semua. Ya kelas 1 juga anak-anak. Kemarin ditanya, saya bertanyakan ke pengawas. Pengawas jawab kelas 1 sampai kelas 3 siswa bukan. Jadi harus upacara 1 sampai 6. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sudah? Itu aja Bu Rida? Teman-teman cukup ya? Baik, terima kasih Bu Bapak atas perhatiannya hari ini, atas kumpulan kita hari ini melaksanakan PMO dan hal lain kaitannya dengan kegiatan sekolah kita. Mohon maaf jika ada kekurangan bahkan kelebihannya. Tambahan dikit aja kan. Ya dengerin. Bentar ya Bu ya. Jadi guru itu pulang sore di sekolah kita itu bukan lain. Tapi ini semua ngomong, saya hanya menyampaikan ide dari kepada saya aja, semua teman-teman berkata seperti itu. Mungkin maaf. Orang lain tapi orang diri kita sendiri ya. Jangan sampai bilang di sini ada guru penggerak loh, di sini ada ini loh, ini sekolah penggerak loh, tapi ternyata nol di sini. Jadi bukan kita tergantung sama guru penggerak, bukan sama sekolah penggerak, tapi sama kita yang belajar hal-hal yang baru ya. Jadi kalau ditanya TDS, ayo kita juga bisa bersaing di luar sana ya. Mudah-mudahan semangat teman-teman tidak luntur gitu ya. Mudah-mudahan terus semangat. Saya ngeliatin guru buka laptop di sini aja udah bisikin tanpa dibaca dulu ya.
sama Dewi ya, sampai Ustaz Fahmi sekarang PPG aja sudah tidak merepotkan orang. Buat saya luar biasa semua. Semuanya Bang, panutan Bu Ulin sama Pak Supardi. Bu Ulin mau ngajarin Pak semuanya. nggak apa-apa. Dulu kulit alergi kok kalau pengen laptop alergi. Itu kan gitu ya, jadi saling menyemangati antar teman. Kita nggak ada yang punya saya nggak usah izin, ibu saya izin kopas. Kan udah saya share, berarti makin jadi kita bersama. Lebih baik lagi. Amin. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.